masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah itu Kiai soal bagaimana tata Iya, cara pelaksanaan dam di saat iya, melakukan iya, haji tamattu iya, dan juga kiron iya. nih Kiai. Jadi dam itu atau yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hadiyut tamattu Haji tamattu. itu pertama harus dipahami dia tidak berarti dilihat sebagai kekurangan haji. Jadi berbeda Mbak Eva, kalau misalnya saya memotong kuku, Kuku, mencukur rambut, pakai kemudian saya kena wangi-wangian. wangi-wangian, itu kemudian saya dikatakan terkena dam. Ya, atau saya meninggalkan sesuatu yang dihukumi wajib. Jadi dalam ibadah haji itu ada yang namanya rukun, itu tidak tergantikan seperti wukuf di Arafah. Ada yang namanya wajib, itu kalau ditinggalkan kita wajib membayar dam seperti mabit di Mina dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau Anda tidak mau tinggal di Mina, maka Anda punya kewajiban untuk menyembelih seekor kambing. Nah, kalau yang seperti itu yang dipahami sebagai dam denda. Tetapi kalau haji-haji ini itu dipahami oleh guru saya itu sebagai bagian dari paket ibadah. Jadi ini berkaitan dengan apa ya? Mungkin menghitung pahala. Gini Mbak Eva, kalau orang ibadahnya misalnya hanya ifrat saja, maka di situ kan ada masyakoh, ada kesulitan. Karena dia sampai menjelang ibadah haji, dia tidak boleh melepas ihramnya. Iya. Sementara tamattu itu punya keleluasaan. Dia bisa melakukan hal-hal tertentu di luar yang diharamkan ketika dia ada dalam masa tunggu antara umroh dengan haji. Sementara qiron itu juga punya keistimewaan. Satu paket ibadah ini buy one get Get one one, gitu. Berangkat haji dapat sekalian Iya. umroh kan In gitu. one, ya. Nah, oleh karena itu ini dilakukan konsolidasi pahala. Anda dapat kemudahan, yang ini dapat kesulitan, yang mudah maka mengorbankan seekor kambing. Iya. Yang sulit sudahlah, nikmati kesulitan itu berpahala besar. Ini sebetulnya yang disampaikan oleh para ulama Ulama. terkait dengan kewajiban menyembelih seekor kambing pada dam tamattu dan juga dam qiron. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana teknis penyembelihannya? Semua ulama sepakat pada prinsipnya bahwa itu harus dilakukan di tanah haram. Karena ayat Qur'annya berbunyi hadian balighal Ka'bah. Jadi disembelihnya hewan-hewan itu harus di tanah haram atau pada kondisi yang lebih lentur fikih mengatakan di kota Mekah. Semua tempat di Mekah itu sah untuk dijadikan manhar, tempat penyembelihan. Iya. Yang membayar dam atau yang membayar haji tamattu itu tidak diwajibkan untuk melihat. Sama dengan korban secara umum. Saya berkorban di Surabaya, saya tidak wajib untuk melihat. Bahkan di masjid itu sendiri, saya tidak wajib melihat. Itu yang juga terjadi Mbak Eva pada at-tamattu dan qiron. Jadi tidak disyaratkan untuk dilihat. Kalau kemudian yang poin yang ketiga adalah peruntukannya, ini hanya diperuntukkan pada hukum aslinya itu fuqara'ul haram. Ya Oh, hanya orang miskin yang ada di tanah haram. oke. Secara gambaran ya ada di Mekah. Ini yang dikatakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi itu hati orang tuh cinta sama yang namanya tanah yang dikatakan ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Karena dulu Nabi Ibrahim berdoa itu tanah Mekah itu gersang, tandus. Maka Nabi Ibrahim berdoa mudah-mudahan disinilah menjadi pusatnya rezeki. Air yang melimpah, buah-buahan yang tersedia. Maka di satu paketkan itu semua daging yang dipotong karena qiron, karena tamattu itu hampir saya katakan 99,9% itu harus disembelih di tanah haram dan dibagikan untuk mereka yang ada di sana. Sekalipun tentu dengan kondisi sekarang itu bisa jadi perlu yang namanya i'adatun nazar, ya, mengkaji ulang tentang kebijakan ini karena mungkin perubahan zaman dari aspek jumlah jemaah haji yang besar atau Betul. mencari fakir miskin yang tidak banyak Berada di lagi yang Mekah ada di ya. tanah haram. Iya, apalagi jumlah pertambahan
jemaah haji ini setiap tahun meningkat begitu Iya, ya Kiai iya, ya. iya. Tapi sejauh ini memang hanya boleh di tanah Hanya haram boleh di tanah dan haram. dibagikan hanya kepada Iya. masyarakat Mereka yang di tanah tinggal suci, di iya. tanah suci begitu ya. Iya. Tapi kalau untuk yang memberikan atau yang membayar damnya sendiri itu Iya. boleh mengonsumsi atau tidak? Tidak, tidak. Itu semua Oh. harus diserahkan kepada fuqara'ul haram. Mm-mm. Itu berbeda dengan kurban, berbeda dengan sedekah ya. Jadi memang itu ketentuan yang nas Qur'annya jelas hanya untuk fuqara'ul haram. Tapi Mbak Eva, realitanya hari ini sudah separuh tuh. Ya, jadi kalau hukum fikih itu 100%, ini 50% sudah keluar dari ketentuan itu. Apa itu? Bahwa daging-daging itu sekarang sudah dikalengkan. Jadi kornet, mungkin ke Indonesia jadi rendang Iya. ya. Itu karena minimnya fuqara yang bisa menerima. Kalau Anda bertanya di Mekah itu ada nggak orang miskin? Ada. Ya, ada. Kalau Anda katakan banyak apa sedikit, ya relatif. Tetapi dengan jumlah jamaah haji yang besar, ini jangan difikirkan hanya Indonesia loh. Jamaah haji sedunia. Seluruh Kalau dunia. tahun ini misalnya pemerintah Arab Saudi mengatakan memberikan kuota visa haji hampir 3 juta orang, saya bisa pastikan Mbak Eva ya, mungkin 2 juta lebihnya itu memilih haji tamattu. Ya, maka dibutuhkan 2 juta ekor kambing ya untuk kemudian disembelih di sana, dan itu yang kemudian membutuhkan i'adatun nazar. Ya, bukan berarti kita mengatakan boleh dilakukan di Indonesia atau harus dilakukan di Mekah, tetapi separuh dari ketentuan itu sudah tidak kita patuhi. Buktinya apa? Daging-daging itu sudah diekspor ulang kan ke luar negeri. Nah, iya, karena dibagi ke Afrika, ke negara-negara di Asia, apalagi ketika terjadi misalnya kelaparan, itu saya melihat sendiri dikalengkan gitu ya. Nah, kalau dikalengkan seperti itu kan dibagi di luar, itu sudah separoh kan. Kalau asalnya ketentuan itu disembelih di sana dan dibagi di sana. Iya. Sekarang sudah dibaginya tidak di sana, tapi dikirim untuk kemaslahatan orang di luar Mekah. Nah, untuk pembayaran dam ini sendiri Kiai, apakah memang harus dalam bentuk hewan atau bisa menggantinya dengan uang sebetulnya Kiai? Memang harus dalam bentuk hewan. Hanya seperti kurban kan dibayarkan dalam bentuk uang. Makanya saya ingin betul ya para pemirsa, agar para pemirsa juga berhati-hati. Karena ini menyangkut keabsahan ibadah setiap jamaah haji. Jadi kalau Anda mau membayar dam, Anda harus memilih ya. Kira-kira saya bayarkan, saya salurkan lewat orang, lewat lembaga, lewat satu badan yang saya tidak bisa yakin 100% ya. Tapi paling enggak dalam benak saya, ini pasti akan disembelih. Gitu loh. Karena jumlahnya itu banyak sekali. Kalau kita bayar serampangan dan sembarangan, itu kita tetap kena taklif Mbak Eva. Lain, kalau saya sudah membayar kepada lembaga atau orang yang punya rekam jejak atau macam-macam, ternyata di kemudian hari saya dapat info itu tidak disembelih misalnya atau tidak diberikan, maka taklifnya sudah selesai. Sudah mastatoktum. Tapi kalau saya kemudian bayarnya serampangan dan sembarangan, itu terkait dengan keabsahan ibadah haji saya. Karena bisa jadi tidak absah kalau kemudian kita tidak menyalurkan kepada orang yang... Itulah seharusnya yang juga menjadi perhatian kita. Ketersediaan hewan itu, ya, lembaga mana. Karena ini bukan hewan yang sedikit loh ya. Harus ada 2 juta ekor kambing loh. Gitu. Nah Kiai, tadi kita bicara soal dam. Sekarang kita bicara bagaimana cara untuk bagi jemaah Indonesia khususnya ya Kiai ya. Bagaimana untuk berangkat ke Tanah Suci. Selain tadi kemudian ada rukun, ada wajib. Yang pertama ini selain lahir dan batin dan juga materi, biasanya kita butuh visa Kiai. Nah, baru-baru ini kan kita juga mendengar ada soal persoalan visa furoda yang kemudian akhirnya batal. Bagaimana sebetulnya ketentuan berangkat haji ini tidak menggunakan visa non kuota, misalkan visa ziarah ataupun juga visa kerja bahkan begitu ya. Karena memang kita juga tahu banyak jemaah-jemaah haji di negara sahabat Arab Saudi yang kemudian berangkat seperti itu begitu ya, tidak menggunakan visa haji. Nah itu ketentuannya bagaimana? Tapi kita akan bahas setelah jeda ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.